Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Hamdah Sufi Nadia, Magister Agama, dan seterusnya kepada kakak-kakak dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya Reni Jayanti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami, yaitunya Salat Sunnah 2. Salat Hari Raya 1. Idul Fitri. Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa. Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan hari Lebaran adalah salah satu momen yang ditunggu oleh umat Islam, baik di Indonesia atau di negara lain, dan dirayakan pada tanggal 1 Syawal. Saat Idul Fitri, kita melakukan satu ibadah yang hanya dilakukan pada hari raya Idul Fitri saja, yaitunya salat Idul Fitri atau yang biasa disebut sebagai salat Id. Dasar hukumnya terdapat pada hadis Nabi yang berbunyi Amarona ta'nin nabiyyi an-nuhrija fi idaini awatiqa wa zawatil huduri wa amaro huyado an ya'tazilna musalla muslimin, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Id agar mengeluarkan para gadis yang beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat salat. Tempat salat Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri, kita menyaksikan banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah salat Id di sebuah tanah lapang. Namun jika memiliki uzur seperti hujan dan tidak adanya tanah lapang di sekitar tempat tinggal kita, maka salat Id boleh dilaksanakan di dalam masjid. Persiapan salat Idul Fitri. Sebelum kita pergi salat Idul Fitri, hal pertama yang kita lakukan yaitu mandi dan mensucikan diri. Memakai pakaian terbaik, makan, berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan, dan yang terakhir melafalkan takbir. Tata cara salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dimulai dengan takbiratul ihram, bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, dan dengan melafazkan kalimat takbir. Di antara takbir-takbir tersebut hendaknya membaca kalimat Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat lainnya pada rakaat pertama. Kemudian lakukan gerakan salat seperti pada salat umumnya, yakni ruku, iktidal, dan sujud. Setelah bangkit dan masuk rakaat kedua, bertakbir sebanyak 5 kali dengan lafaz yang sama seperti rakaat pertama. Membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Selanjutnya, lakukan gerakan salat sebagaimana biasanya sampai tahiyat akhir dan salam. 2. Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah, kemudian sembelihan itu digantikan olehnya dengan domba. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah salat, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari ini jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga berserta hari-hari tasyrik. Diharamkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Dasar hukum salat Idul Adha terdapat pada hadis Nabi yang artinya
Dari Anas bin Malik, dia berkata, orang-orang jahiliyah mempunyai 2 hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau SAW bersabda, kalian dulu 2 hari untuk bermain-main. Sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pelaksanaan Salat Idul Adha. Waktu Salat Idul Adha dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni bertepatan dengan rangkaian kegiatan haji di Tanah Suci Mekah. Waktu Salat Idul Adha dianjurkan untuk dilaksanakan pagi hari, kira-kira pukul 7 atau sesuai batasan, yakni mulai terbitnya matahari sampai siang hari waktu setempat, supaya umat Islam berkesempatan untuk menyembelih binatang kurban setelah sholat Idul Adha. Tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama yang kita lakukan yaitu berniat. Usolli sunatan Aidil Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat melakukan takbir zawaid sebanyak 7 kali. Di antara setiap takbir membaca kalimat tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima setelah akhir takbir ke-7 membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam dilanjutkan dengan membaca surah pendek atau ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-7 rukuk dengan tumak-ninah. Yang ke-8 iktidal dengan tumak-ninah. Yang ke-9 sujud dengan tumak-ninah. Yang ke-10 duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah. Yang ke-11 sujud kedua dengan tumak-ninah. Yang ke-12 bangkit dari sujud dan bertakbir. Yang ke-13 melakukan takbir zawaid sebanyak 5 kali. Di antara takbir membaca kalimat tasbih. Yang ke-14 membaca surah Al-Fatihah. Yang ke-15 lakukan gerakan selanjutnya seperti pada rakaat pertama. Yang ke-16 duduk tasyahud dengan tumak-ninah. Yang ke-17 mengucapkan salam. Yang ke-18 mendengarkan khutbah. Salat jenazah. Salat jenazah adalah salat yang hukumnya fardu kifayah dan merupakan salat yang dilakukan dengan 4 kali takbir. Fardu kifayah sendiri artinya wajib dan ditujukan oleh orang banyak, namun jika sebagian orang muslim sudah melakukannya, maka kewajiban tersebut telah gugur bagi muslim yang lainnya. Namun jika seluruh kaum muslimin bisa untuk melakukannya, maka itu akan lebih baik. Dasar hukumnya terdapat pada hadis Nabi yang berbunyi, man sahida janazah hatta yusalli alaiha falahu qiratun wa man sahida hatta tudfana falahu qiratan qila wa ma qiratani qala mislu jabalaini azimaini, yang artinya barang siapa menghadiri jenazah sampai menyolatkannya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 1 qirat. Dan barang siapa menghadirinya hingga memakamkannya, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pahala 2 qirat? Rasulullah menjawab, seperti 2 gunung besar. Macam-macam dan jenis-jenis salat jenazah. Yang pertama, salat jenazah perempuan. Yang kedua, salat jenazah laki-laki. Dan yang ketiga, salat jenazah anak-anak. Syarat salat jenazah. Salat jenazah sama halnya dengan salat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Mayat sudah dimandikan dan dikafani. Letak mayat sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau salat dilakukan di atas kubur atau salat gaib. Sunnah salat jenazah. Pertama, mengangkat tangan pada setiap takbir. Yang kedua, suara direndahkan. Yang ketiga, membaca ta'awuz.
Yang keempat, banyak makmum. Dan yang kelima, banyak shaf. Tata cara pelaksanaan salat jenazah. Yang pertama kali kita lakukan yaitu niat. Bunyi niat menjadi makmum dari jenazah laki-laki adalah usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Niat menjadi makmum jenazah perempuan, usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan niat menjadi imam salat jenazah yaitu usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbir pertama. Takbir yang pertama tersebut kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. 3. Takbir kedua. Takbir yang kedua ini kita diwajibkan untuk membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang keempat, takbir ketiga. Jika jenazahnya perempuan, maka membaca Allahumma ufirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Jika jenazahnya laki-laki, maka membaca Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika jenazahnya anak-anak, maka membaca Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhran wa izatan wa tibaran wa safian wa sakil bihi mawazinahuma wa afrihis sabri ala kulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrim huma ajrahu. 5. Takbir keempat. Kita membaca doa khusus yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa'fir lana walahu. Yang keenam, salam. Bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat gerhana. Salat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah kusuf dan juga kusuf sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan kusuf atau juga khusuf sekaligus. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surah Al-Fussilat ayat 37 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu was-samsu wal qamaru la tasjudu lis-samsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi halakahunna inna kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, dan dari sebagian tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang, serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Waktu pelaksanaan salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Waktu pelaksanaan salat gerhana matahari atau gerhana bulan dimulai sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai gerhana. Bagi yang belum selesai melaksanakan salat gerhana, sementara gerhana matahari atau gerhana bulan telah berakhir, maka ia tetap dianjurkan untuk menyelesaikan salatnya. Sebaliknya, bagi mereka yang telah selesai melaksanakan salat gerhana, sementara gerhana tersebut masih berlangsung, maka mereka tidak dianjurkan untuk mengulanginya. Namun,
Mereka dianjurkan untuk terus berdoa dan beristighfar kepada Allah. Hal-hal yang disunahkan dalam salat gerhana matahari dan gerhana bulan. 1. Salat gerhana dikerjakan dengan berjemaah. Namun jika dikerjakan sendirian, maka hal itu dibenarkan. Kedua, salat gerhana dilaksanakan di masjid dan para wanita dibolehkan menghadiri salat gerhana. Yang ketiga, memperpanjang gerakan salat saat berdiri, ruku, sujud, kecuali jika matahari atau bulan telah nampak dengan jelas. Berdiri dan ruku serta sujud pada rakaat kedua lebih singkat daripada berdiri, ruku, dan sujud pada rakaat pertama. Kelima, dianjurkan memberikan nasihat seusai sholat, mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, menjelaskan hikmah di balik peristiwa gerhana. Yang keenam, memperbanyak doa, istighfar, dan sedekah serta amal-amal soleh lainnya, agar Allah menghilangkan semua bencana yang menimpa manusia. Tata cara salat gerhana. Yang pertama, niat. Niat salat gerhana yaitu usalli sunatan likusufi samsi imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah yang dilanjutkan Al-Fatihah dan surah lain dengan ayat yang panjang dan suara yang jelas. Keempat, ruku sambil memanjangkan bacaannya. Yang kelima, bangkit dari ruku atau iktidal. Yang keenam, tidak langsung sujud, namun kembali membaca Al-Fatihah dan surah dengan ayat yang lebih pendek. Yang ketujuh, kembali ruku yang bacaannya tidak sepanjang yang pertama. Yang kedelapan, iktidal. Yang kesembilan, sujud yang lamanya seperti ruku, dilanjutkan duduk di antara dua sujud, serta sujud kembali. Yang ke-10, bangkit dari sujud dan mengerjakan rakaat kedua dengan bacaan dan gerakan seperti sebelumnya, namun lebih singkat. Dan yang terakhir yaitu salam. Salat istisqa. Istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Dasar hukum salat istisqa. Hukum salat istisqa adalah sunnah muakkad bagi yang terkena musibah, kelangkaan air untuk minum, dan kebutuhan lainnya, dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya yang masih mendapatkan air sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dasar hukum salat istisqa terdapat dalam Quran Surah Nuh ayat 10 dan 11, ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaran. Yursilis samaa alaikum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhairan. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Macam-macam salat istisqa. Istisqa yang paling ringan yaitu doa tanpa sholat dan tidak juga setelah sholat di masjid atau selain masjid, sendiri atau berjamaah, dan sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Istisqa pertengahan yaitu doa setelah sholat Jumat atau salat lainnya, ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Istisqa yang paling utama adalah istisqa dengan didahului sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, dilakukan oleh muslim, baik musafir atau mukim, penduduk kampung atau kota. Waktu istisqa dan tempat salat istisqa.
Jika hanya doa, maka dapat dilakukan kapan saja, dan lebih baik jika dilakukan saat khutbah Jumat. Jika doa dan salat, maka dapat dilakukan kapan saja, tetapi jangan dilakukan pada waktu yang dimakruhkan salat. Waktu yang utama adalah pada waktu duha sampai zuhur, sebagaimana salat Id, dan salat istisqa dapat dilakukan di masjid atau di luar masjid. Adab sebelum salat istisqa. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari sebelumnya. Yang kedua, menghindari perbuatan zalim dan mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Yang ketiga, didahului dengan berpuasa 3 hari. Yang keempat, hari pelaksanaan dianjurkan puasa. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, sebelum pelaksanaan, disunahkan melakukan taharah seperti mandi, bersiwak, menjauhkan perhiasan dan wangi-wangian, memakai baju yang sederhana, berangkat ke tempat dalam keadaan tawaduk, khusyuk, berharap pada Allah. Tata cara pelaksanaan salat istisqa. Salat 2 rakaat, sebagaimana salat Id. Rakaat pertama, takbir 7 kali, dan kedua 5 kali. Ibnu Abbas berkata, lakukan pada istisqa seperti pada waktu Id. Rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-A'la dan rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Setelah salat diteruskan dengan khutbah 2 kali, berdoa menghadap kiblat dan mengangkat dua tangan. Dianjurkan doa istisqa dibacakan oleh ahli bait dan orang solih. Bertawakal dengan amal solih. Khusus untuk kaum lelaki, disunahkan memindahkan dan membalikkan selendang atau sorbannya. Dianjurkan imam keluar bersama masyarakat. Dianjurkan membawa binatang ternak. Salat sunnah lainnya. Yang pertama, salat wudhu. Salat wudhu adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan seusai wudhu. Yang kedua, salat hajat. Salat hajat adalah salat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar hajat kita dikabulkan atau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah ini dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan salam tiap 2 rakaat. 3. Salat mutlak. Salat mutlak adalah salat sunnah yang tidak memiliki kaidah waktu pengerjaan dan tidak memiliki sebab untuk dilakukan. Jumlah rakaatnya pun tidak dibatasi. Yang keempat, salat taubat. Salat sunnah taubat adalah salat yang dilakukan setelah merasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang melakukan dosa besar dan setelah ia menyadari perbuatan dosanya tersebut, maka jika ia berkenan di dalam lubuk hatinya, maka dia dianjurkan untuk salat taubat agar tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Yang kelima, salat tasbih. Salat tasbih adalah salat sunnah sebanyak 4 rakaat yang dikerjakan pada siang hari dengan 1 salam dan di malam hari dengan 2 salam. Salat tasbih memiliki tata cara yang agak berbeda dengan salat biasa, karena tiap gerakan diselingi bacaan tasbih sebanyak 10 kali atau 15 kali dengan total bacaan tasbih tiap salatnya berjumlah 75. Sekianlah hasil materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.